selalu dekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur selalu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya melihat beberapa fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Kristen pada saat ini. Ya, kita melihat atau sering melihat juga adalah bahwa sering sekali umat Tuhan sulit menghadapi cobaan. Kalaupun bisa dihadapi, tetapi dihadapi dengan sangat yang sulit, bahkan mungkin jatuh menghadapi cobaan. Ya, begitu banyak cobaan hari-hari ini, apalagi di zaman modern sekarang, lebih-lebih lagi cobaan yang harus dihadapi setiap umat manusia, termasuk orang Kristen. Dan kebanyakan, beberapa bagian dari orang tidak sanggup untuk mengikutinya, bahkan mungkin terjatuh di dalamnya. Kalaupun kita melihat tadi bahwa Yesus berpuasa, juga ada fenomena yang kita lihat di tengah-tengah umat Tuhan adalah bahwa banyak umat Tuhan yang berpuasa atau mengikuti puasa itu dengan motivasi yang berbeda. Ya. Mungkin ada sesuatu yang diinginkan, mungkin ada sesuatu yang didoakan, mungkin ada sesuatu keinginan yang belum tercapai. Dengan puasa berharap akan mendapatkan sesuatu. Tetapi beda dengan Yesus, di mana dia berpuasa untuk dapat melihat kondisi di dalam kelemahannya, untuk dapat tahan terhadap cobaan. Puasa yang diinginkan oleh Tuhan adalah puasa di mana kita bisa tahan, memiliki kekuatan untuk menghadapi cobaan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana supaya bisa kita dapat menang menghadapi cobaan. Bagaimana sebenarnya cobaan itu harus kita sikapi. Kalau kita cerita mau menang, itu cerita yang berbeda. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mensikapi setiap cobaan. Nah, kalau kita lihat dari yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, saya bagi ada 3 cobaan yang sebenarnya cobaan-cobaan yang dihadapi Tuhan Yesus di dalam perikop yang kita baca ini adalah pencobaan-pencobaan yang mungkin dan mau nggak mau itu harus kita hadapi. Di dalam cobaan pertama, di mana Tuhan diminta untuk mengubah batu menjadi roti, saya melihat di sini bahwa ada satu cobaan yang dihadapi kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu apakah kita dihadapkan terhadap cobaan antara makanan atau firman. Karena Tuhan tadi bilang, makanan bukan hanya makanan saja, tetapi yang keluar dari firman Tuhan. Ya. Artinya apa? Sering kita menghadapi cobaan di dunia ini, mana yang lebih penting, makanan atau firman Tuhan? Mendapatkan makan atau mendapatkan firman Tuhan? Ini menjadi cobaan kita sehari-hari. Ya. Kadang kita menjadi sulit untuk ikut ibadah. Kenapa? Karena kita sedang mencari makan. Mungkin kita di dalam juga kalau misalnya mendengarkan firman Tuhan, kalau perut kita kosong mungkin susah kita menelaah firman Tuhan. Kenapa? Karena lapar. Ya. Jadi kehidupan manusia itu selalu dihadapkan antara kebutuhannya, mana yang lebih penting, makanan dan atau firman Tuhan. Ini adalah cobaan. Ini adalah cobaan yang common, yang biasa terjadi di tengah-tengah umat. Saya tidak mau mengkoreksi yang mana atau kita sebagai siapa, tetapi saya mau juga memberikan bahwa fenomena ini terjadi di tengah-tengah umat Kristen. Sehingga iblis mencobai Yesus dengan makanan. Ternyata Tuhan tahu cara menjawabnya. Nah, yang kedua, cobaan yang kedua adalah bahwa sering juga kita umat manusia ini dihadapkan dengan keraguan atas Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu.
Ini terjadi di zaman bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, waktu keluar dari tanah Mesir, di mana di padang gurun atau bangsa itu harus tinggal di padang gurun karena mereka ragu atas kuasa Allah. Mereka selalu mempertanyakan kuasa Allah di dalam kehidupan bangsa ini. Dan ini sebenarnya juga terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Allah pada hari-hari ini. Terkadang kita mengambil jalan pintas, terkadang kita menghalalkan segala cara, karena kita ragu akan kuasa Allah. Tapi Yesus menjawab cobaan ini, bahwa dia katakan, jangan cobai Tuhan Allah. Kalau Tuhan Yesus menang menghadapi cobaan ini, kalau kita manusia, kita sering gagal, kita sering lupa akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu diperhadapkan kepada kekayaan dunia. Nah, ini juga menjadi fenomena di tengah-tengah kita terkadang atau banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur bahwa cobaan ketiga ini juga selalu ada di dalam kesehari-harian kita. Kadang-kadang kita mendapatkan bahwa kekayaan kita atau keberadaan kita atau apa yang kita miliki itu menjadi berhala. Makanya Yesus jawab kepada iblis waktu itu bahwa engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Tidak mau menyembah kepada harta-harta dunia. Tetapi cobaan ini terjadi di tengah-tengah kita. Terjadi di tengah-tengah umat Allah sendiri. Timothy Keller berbicara seperti ini. Dosa bukan hanya melakukan hal-hal buruk, tetapi menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal utama. Dosa adalah ketika kita berusaha membangun identitas diri dengan menjadikan sesuatu yang lain lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan sebagai pusat dari makna, tujuan, dan kebahagiaan kita. Timothy Keller mau bilang bahwa sesuatu hal-hal yang baik itu pun bisa menjadi dosa sewaktu kita hanya mengandalkan Dia. Sesuatu hidup kita, fokus kita hanya kepada hal-hal yang baik ini sehingga kita melupakan Tuhan. Maka cobaan ketiga tadi, kekayaan itu bisa menjadi berhala bagi hidup kita, itu kita jumpai sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin diri kita sendiri kadang-kadang mengalaminya. Jadi tantangan ini akan selalu silih berganti dipertanyakan kepada kita. Cobaan ini akan selalu datang. Ya, apakah itu mengenai makanan? Apakah itu mengenai mencobai Tuhan? Apakah itu mengenai memberhalakan harta benda kita? Ini akan selalu dipertanyakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu menang menghadapi cobaan ini seperti Tuhan Yesus? Ini yang kita harus pahami hari ini. Ini yang kita harus memiliki sikap untuk menghadapi ini. Sikap apa yang perlu? Sebelum sampai kepada sikap-sikap seperti ini, yang harus kita hadapi adalah bahwa sebenarnya murid-murid pun di tengah-tengah Tuhan Yesus sendiri, bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri, selalu menghadapi cobaan. Dan mereka selalu sebenarnya gagal. Sewaktu mereka harus memberikan roti atau memberikan makanan kepada 5.000 orang, begitu banyaknya, mereka ragu. Tetapi karena ada Yesus, semua itu bisa dihadapi. Suatu mereka di atas kapal terombang-ambing, mereka katakan kepada Yesus, "Guru, kita ini akan mati." Tetapi mereka selamat. Tapi maksud saya bahwa sebenarnya mereka juga belum lulus menghadapi semua cobaan-cobaan itu. Jadi artinya gini, apapun cobaan itu kita hari-hari ini kita hadapi, itu selalu akan kita hadapi. Dan mungkin kita bisa jatuh,
di tengah-tengahnya, tetapi ada sikap yang perlu, yang bisa membuat kita tertolong di tengah-tengah cobaan. Sikap apa itu? Yang pertama, tetaplah berdoa. Tetaplah memiliki hubungan dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Doa adalah tanda penyerahan diri di mana kita yakin hanya dapat hidup dengan pertolongan Allah. Jadi kita bersandar hanya kepada Allah. Sikap yang sama dengan ini di dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan seperti ini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Sikap kedua adalah rendah hati. Tuhan minta kita berdoa mengandalkan Dia, dan Tuhan minta kita menghadapi cobaan-cobaan yang ada itu hanya dengan rendah hati. Kenapa? Karena dengan hanya rendah hati, Tuhan bisa membimbing hidup kita. Kita ini perlu bimbingan. Kepada orang yang tinggi hati, Tuhan susah carikan kita solusi. Kepada orang yang tinggi hati, Tuhan akan sulit berkomunikasi. Tetapi kepada orang yang rendah hati, seperti firman tadi mengatakan bahwa ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah. Jadi untuk menghadapi cobaan-cobaan yang setiap hari silih berganti di dalam kehidupan kita, apakah itu masalah makanan, apakah itu masalah kita tidak memahami kuasa Allah, apakah itu masalah kita memberhalakan harta benda apapun yang kita miliki. Ada dua sikap yang harus kita hadapi. Ada dua sikap yang harus kita lakukan, yaitu mari kita berdoa dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus lain menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.